Mari kita membuka Alkitab kita Mazmur pasal 66. Mazmur 66. Mazmur 66 mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu, Selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri, Selah. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Kita berhenti sampai sini dulu. Bahwa ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini berbicara tentang pujian kepada Allah yang begitu dahsyat. Ya, Allah itu begitu dahsyat di sini digambarkan, sehingga dikatakan bersorak-sorailah bagi Allah. Hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Bisa bayangkan kalau seluruh bumi memuliakan Allah, memuji-muji namanya yang luar biasa. Saya percaya kalau seluruh bumi dipenuhi puji-pujian, maka tidak ada penyakit yang bisa bertahan di muka bumi. Saya percaya bahwa bahkan bumi akan tercipta dengan puji-pujian ini karena Tuhan berkuasa sepenuhnya melalui puji-pujian kita. Ada sebuah buku yang saya baca dan membahas tentang penemuan bahwa kalau air itu diperdengarkan kata-kata kita yang baik, engkau air begitu baik, engkau menyegarkan, engkau begitu jernih, maka menurut penelitian dikatakan butiran-butiran air itu sempurna, dikatakan. Tetapi ketika kita mencaci maki air itu, menjelek-jelekkan air itu, maka butiran-butiran air itu menjadi pecah. Ya, itu air. Bayangkan kehidupan kita, bahwa sebagian besar unsur di dalam tubuh kita adalah air. Oleh karena itu Tuhan katakan, ingat kehidupan dan kematian itu dikuasai, ditentukan oleh lidah kita. Sehingga ketika kita mengucapkan hal yang baik kepada seseorang, maka terjadi penciptaan yang luar biasa. Seperti apa yang kita katakan di dalam kehidupan orang tersebut. Ya. Oleh karena itu berhati-hati dengan perkataan kita. Nah, sekarang bisa bayangkan kalau seluruh bumi itu memuji-muji Tuhan, berarti kata-kata yang baik semua yang keluar. Dan ini untuk Tuhan. Bisa bayangkan Tuhan berkarya di tengah-tengah puji-pujian kita, maka bumi akan menjadi semakin baik. Kenapa bumi menjadi hancur? Karena banyak orang menjadi durhaka. Karena banyak orang menjadi berdosa. Karena banyak orang terlalu sembrono dengan perkataan-perkataannya. Sehingga bumi pun mengalami kehancuran demi kehancuran. Nah, oleh karena itu sungguh ayat pertama dan kedua ini sangat luar biasa. Bayangkan saja bahwa seluruh bangsa memuji-muji Tuhan. Wow. Itu atmosfernya kira-kira bagaimana di muka bumi. Ya.
Dan jelas puji-pujian ini dikatakan, katakanlah kepada Allah, berarti ini ditujukan untuk Allah. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Ketika kita memuji-muji Tuhan, maka Allah akan berperang bagi kita juga. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu ketika ada orang yang tidak suka pada kita, membenci kita, menjelek-jelekkan kita, biarlah kita jangan membalas perkataan orang-orang tersebut, tetapi perbanyak puji-pujian kepada Tuhan. Dan ketika kita memuji-muji Tuhan, dikatakan, sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Mungkin Anda katakan, Pak Yusa, itu kan musuh Allah. Setiap orang yang mengasihi Tuhan dan dimusuhi oleh orang lain, maka Allah akan membela, akan menolong. Ya. Karena Alkitab katakan kita ini seperti biji mata Allah. Ya. Oleh karena itu ketika kita memahami hal ini, maka hati kita akan selalu tenang. Bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan berperang bagi kita. Kita tidak perlu berperang, kita tidak perlu bermusuhan. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasyurkan namamu. Selah. Seluruh bumi menyembah kepada Tuhan, bermasmur, memasmurkan nama Tuhan. Nah, ayat yang kelima, perhatikan, di sini dikatakan pergilah dan lihatlah. Terjemahan yang tepat sebenarnya mengatakan begini, datanglah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Beda loh. Alkitab Indonesia menerjemahkan di sini memang terjemahnya salah. Yang benar itu datanglah. Datang dan lihat. Bagaimana Allah bekerja dengan dahsyat. Datang. Seseorang tidak akan mengetahui, mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat tanpa datang kepada Tuhan. Yesus juga mengatakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wah, itu bagi orang mungkin katakan, hanya memberi kelegaan. Tapi bagi orang yang sumpek terus menerus, itu dahsyat, itu luar biasa. Ya. Malah Pak hanya sumpek, oh iya, kalau sampai sumpeknya tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur sampai 2 tahun, 3 tahun, Anda bisa bayangkan orang stres, ingin tidur, tidak bisa tidur, dan pasangan di sampingnya bisa tidur dengan nyenyaknya. Dan Yesus katakan kepada orang-orang yang seperti ini, mari yang letih lesu berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahkan, tidak bisa tidur. Kita tidur saja tapi seperti tidak tidur. Itu tidak enak. Tidur tapi pikiran masih jalan kelihatannya. Itu tidak enak. Dan Tuhan mengatakan mari datang. Nah, orang-orang yang seperti ini harus datang kepada Tuhan. Karena kalau itu dibiarkan pun, valium pun tidak akan bisa mempan. Ya. Kalau kelebihan dosis paling mati juga. Oleh karena itu, datang pada Tuhan. Datanglah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membuat mujizat bagi kita, pekerjaannya yang dahsyat akan dinyatakan kepada kita. Datang pada Tuhan, jangan menjauh. Ya.
Saya kembali mau katakan ketika COVID melanda begitu dahsyatnya akhir ini, banyak orang bukan datang pada Tuhan, tetapi bersembunyi. Datang. Dari awal katakan, di alam roh saya tahu bahwa COVID itu ada. Saya percaya COVID ada. Tetapi di alam roh saya ini sepertinya COVID sudah ada. Gitu. Ingat, saya tidak mengatakan COVID tidak ada. Tetapi di dalam manusia roh saya, COVID itu tidak ada. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Datang. Datanglah. Wah, luar biasa. Dan lihatlah. Kalau dengan kata-kata sendiri, saya mau katakan datanglah. Dan lihatlah. Aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dalam hidupmu. Datang dan lihatlah. Aku Tuhan akan mengadakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Dan ayat yang ke-6 menceritakan, Tuhan mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Bahwa kita bisa bersukacita karena melihat Tuhan, karena Tuhan yang melakukan mujizat bagi kita. Bayangkan air laut terbelah, yang seharusnya itu menjadi halangan bagi umat Tuhan, tetapi halangan itu menjadi jalan bagi umat Tuhan. Bayangkan sungai, air sungai yang terbelah. Ya. Bahkan sungai ini beberapa kali, ya kan, terbelah. Ketika Yosua menyeberangi sungai itu, sungai terbelah. Ketika Elia dan Elisa menyeberangi sungai itu terbelah. Sepertinya hal yang mustahil bagi manusia kok seperti jadi mainan bagi Allah itu. Nah, ketika kita seperti tadi pagi mengingat, memperkatakan pekerjaan Tuhan, merenungkan pekerjaan Tuhan. Lalu, bayangkan juga masalah-masalah yang kita hadapi. Apakah semustahil ini? Laut terbelah dan kita jalan di tengahnya. Apakah ada yang lebih sukar daripada itu zaman sekarang? Sungai terbelah. Apakah ada yang lebih sukar dari itu di zaman sekarang? Karena zaman sekarang kita mendapatkan banyak pertolongan dari kemajuan teknologi, kemajuan obat-obatan, kita banyak mendapat pertolongan. Berartinya bahwa masalah-masalah itu semakin dipermudah untuk diselesaikan. Dan dalam kemudahan itu, mengapa masih sukar untuk mempercayai Tuhan? Orang ini yang mustahil saja ketika umat Tuhan percaya pada Tuhan, Tuhan buat mujizat. Dan itu tetap akan Tuhan lakukan sekarang dan yang akan datang. Datanglah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia. Kita bersukacita. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Selah. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Saya suka dengan ayat yang ke-7 juga. Yang memerintah dengan perkasa. Bukan untuk sementara, untuk selama-lamanya. Bisa bayangkan kembali Allah yang menyertai kita, dan ada COVID yang mendekat. Dan ketika Tuhan memerintahkan COVID itu untuk pergi, maka COVID itu harus pergi. Pak Yusak kok selalu menghayal? Tidak.
Yang saya mau ajarkan, ayo renungkan, 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 renungkan. Sampai apa yang kita renungkan di dalam, itu menyelubungi kita. Itu loh namanya merenungkan. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan. Karena kitab Ayub mengatakan dengan jelas, apa yang aku takutkan itu yang mendatangi aku. Apa yang aku cemaskan justru itu yang menimpa aku. Sangat luar biasa. Dan sepertinya sekarang ini aneh. Yang takut dianggap normal. Yang beriman dianggap tidak berhikmat. Ingat, Alkitab tidak pernah berubah. Orang sesaleh Ayub saja punya pikiran takut. Apa yang ditakutkan terjadi. Bahwa apa yang dia takutkan, di mana dia takut, Allah tidak mempunyai kuasa untuk menolong. Kenapa? Karena Allah akan bertindak hanya melalui iman kita. Iman kita adalah jalan bagi Allah untuk bertindak. Ngeri karena kita sekarang dipenuhi dengan ketakutan. Saya pernah lihat film horor ya, bahwa ada monster pembunuh yang akan muncul kalau orang itu takut. Dan akhirnya dikalahkan dengan monster itu pergi sendiri. Ketika orang-orang tahu, oh iya, tidak boleh takut. Dan ketika penduduk di satu kota itu tidak takut lagi, monster itu hilang sendiri. Ingat bahwa film horor itu kebanyakan dibuat oleh penyembah setan. Dan mereka menceritakan tentang pengalaman mereka. Apa yang mereka ketahui. Ya, hati-hati dengan ketakutan. Nah, ayat yang ke-9. Yuk, ayat 9. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pikul. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Nah, di sini kita mempelajari bahwa pemazmur itu masuk di dalam proses. Di sini menceritakan ayat 9 sampai 12. Bahwa pemazmur ini mengalami proses, mengalami pemurnian dari Tuhan. Dikatakan sebab Engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Dimurnikan. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Ya, tadi pagi kita bahas juga seakan-akan kok Tuhan tidak jawab. Ya, ini pemurnian, ini proses. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kita direndahkan, ya, direndahkan. Kami telah menempuh api dan air, tetapi pada akhirnya Tuhan telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Setiap kita pasti akan mengalami hal ini. Ya, pemurnian, proses tujuannya supaya kita tidak mengandalkan yang lain kecuali Tuhan. Itu. Ingat, Tuhan kita itu cemburu. Tuhan kita pencemburu. Ya. Dia akan memurnikan umatnya sampai sungguh-sungguh.
hanya satu, yaitu Dia yang kita andalkan. Dia tidak akan mengizinkan sedikit pun kita mengandalkan yang lain. Ya. Dengan kasus COVID ini, kita menyadari betapa lemah, betapa tidak berdayanya kita. Bahkan keahlian pun, uang pun sepertinya sia-sia. Sampai dalam taraf kita itu mengatakan begini orang-orang, sepertinya kok COVID ini yang dituju hanya orang kaya, orang terkenal. Padahal kebenarannya, oh iya, kalau orang kaya, orang terkenal, kematiannya heboh. Kalau orang yang tidak dikenal, tidak akan masuk koran, tidak akan masuk berita. Tetapi kebenarannya juga bahwa ingat, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, ada batasnya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada batasan. Apapun yang Dia mau lakukan, itu pasti terjadi. Dan saya mau katakan, Dia selalu mau melindungi kita. Dia selalu mau memberikan yang terbaik bagi kita. Dia selalu ingin menyembuhkan kita. Dia ingin selalu memberkati kita. Dan tidak ada yang bisa menghalang-halangi itu terjadi. Karena Tuhan yang akan melakukannya. Dikatakan ayat 9, Tuhan mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Tidak membiarkan kaki kami goyah. Dia yang akan mempertahankan jiwa kami. Artinya, mau semenderita apapun, ingat kalau ini proses, ini tidak akan membawa kematian. Tuhan yang mempertahankan jiwa atau nyawa kita dalam hidup ini. Dan kita harus mempunyai banyak ayat untuk mendukungnya. Bahwa Tuhan menetapkan umur kita 70 tahun sampai 80 tahun. Bahkan ada yang punya iman lagi sesuai dengan firman Tuhan. Umur manusia hanya 120 tahun saja. Kita harus mempunyai dasar bahwa kenapa kita percaya Tuhan akan mempertahankan jiwa kita dalam hidup ini. Karena umur kita belum, belum 120 tahun. Jangan mau mati di luar rencana Tuhan. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti murnikan perak. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kemudian ketika Tuhan sudah mengeluarkan kita dari ujian, dari pemurnian, dari proses, terserah kita mau menyebut apa. Yang penting itu akan membuat kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Itu proses. Banyak orang tidak mengerti kok rencana Tuhan. Seperti yang saya ceritakan, seseorang yang harus membayar lunas sekolah anaknya yang nunggak, sudah janjian jam 11 siang. Dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan pengurus sekolah itu, jam 11 dikatakan. Ternyata dalam perjalanan ditelepon tidak bisa jam 11, jam 1. Itu aja. Orang kalau tidak kenal Tuhan, mau Kristen bagaimanapun, dia katakan, saya kan tambah kepikiran kalau seperti ini. Seharusnya ditunda kan tambah enak. Ini seandainya mulut kita mengatakan kalau mengalami seperti itu. Puji Tuhan tertunda 2 jam,
Berarti kalau Tuhan bisa memberi penundaan 2 jam, Tuhan pasti juga bisa memberi penundaan 1 tahun. Kan sama aja kan, sama-sama tertunda. Sayangnya banyak orang gak bisa nangkap loh. Ketika Tuhan berkarya. Ketika Tuhan mungkin hanya memberi buka pintu, dibuka sedikit. Gak bisa nangkap. Bahwa Tuhan sudah mulai bekerja. Mulut kita membatalkan apa yang Tuhan sudah mulai. Itu loh yang bahayanya. Banyak orang yang membatalkan karya Tuhan yang sudah dimulai dengan ketidakmengertiannya, dan itu dikeluarkan melalui perkataan-perkataannya. Seandainya kita mengenal cara kerja Tuhan dan mengakui pekerjaan Tuhan dan mengagungkan, memasmurkan karya Tuhan itu, Tuhan akan terus bekerja sampai selesai. Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Wow, luar biasa. Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Biarlah ini juga yang kita alami. Ayat 13. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Selah. Nah, ayat 9 sampai ayat 12 itu tentang pemurnian, tentang proses. Bisa cepat, bisa lama. Ya. Nah, biasanya kalau proses itu lama, masalah-masalah kita lama, kita akan keceplosan ngomong gini, Tuhan, kalau Engkau keluarkan aku dari masalah ini, Tuhan, kalau Engkau bebaskan aku akan melakukan ini. Itu nasar namanya. Sayangnya banyak orang yang bernasar ketika dalam kesusahan. Ketika dia sudah bebas, dia lupa nasarnya. Nah, ketika dia lupa nasarnya atau pikiran kita menghibur, Tuhan tahu kok bahwa Tuhan tidak perlu apa yang saya harus lakukan itu. Tuhan ngerti kok keadaan saya. Dan kita membatalkan nasar itu. Ingat, engkau akan masuk ke dalam masalah-masalah lagi. Dan sekarang masalah ini bukan pemurnian, ini hukuman. Ya. Di sini pemazmur katakan, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kalau kita tidak bernasar, tidak masalah. Orang kita keluar dari masalah itu bukan karena nasar. Karena kita sudah selesai dimurnikan oleh Tuhan. Mau nasar, mau enggak. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan keluar dari pemurnian itu. Tetapi kalau kita sudah bernasar, maka kita harus membayar nasar. Saya percaya banyak orang Kristen mempunyai masalah karena orang itu pernah bernasar tetapi tidak menepatinya. Banyak. Dan kita menghibur diri kita sendiri. Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Tuhan ngerti kok bahwa aku tidak bisa untuk membayar nasarku. Tidak mungkin. Ya. Lihat di sini pemazmur katakan,
Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Ketika sudah selesai proses pemurnian, ya, keluar dari masalah, bukannya ya mengurangi waktu ibadah, mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika sudah selesai masalah, aku mau rekreasi dulu. Oh tidak. Mazmur katakan ketika Tuhan sudah membebaskan dia, maka yang dia lakukan pertama kali adalah dia masuk ke bait Allah. Dia menghadap pada Tuhan untuk membayar nasarnya. Bagi yang tidak bernasar, masuk ke bait Allah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setelah itu, kebebasan yang sungguh-sungguh, bahkan di sini kebebasan di dalam bersaksi terjadi. Ayat yang ke-16. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap diriku. Ini pemazmur mulai bersaksi setelah diproses. Kemudian dia membayar nasarnya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tentang kebesaran Tuhan yang dialaminya. Pemazmur mengatakan, mari dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Tuhan mengatakan kepada pemazmur, datanglah dan lihatlah pekerjaanku. Dan pemazmur mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Sekarang giliran pemazmur yang mengatakan, marilah saya tambahi tanpa menggantinya. Marilah datang kepadaku, dengarlah aku mau bersaksi. Ya kan? Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Perhatikan. Orang kalau tidak takut akan Tuhan, hanya sekedar beragama, sukar untuk bisa menerima kesaksian kita. Karena Tuhan melakukan yang tidak masuk akal bagi kita. Ya. Oleh karena itu, di sini bukan kesalahan dikatakan marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Anda kalau mengatakan setelah bertahun-tahun aku kena penyakit kanker. Tiba-tiba di satu malam ketika aku berdoa, Tuhan hadir dan tumpang tangan kepadaku dan aku sembuh. Ceritakan kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan kepada orang Kristen yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Maka kita akan dikatakan bohong. Ceritakan bahwa ketika engkau kekurangan dan berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba ada keluarga yang tidak pernah berhubungan, membagikan warisannya dan kita juga salah satunya yang dapat warisan itu. Dan orang kata, tidak mungkin. Kalau kita mau menceritakan bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu dan kemudian ada orang yang tidak dikenal mengatakan, aku kok seperti dipimpin untuk ke rumah ini dan aku ingin memberi ini. Orang akan katakan, tidak mungkin. Di zaman seperti sekarang, Bapak Tri tadi bersaksi, walaupun bukan S1, untuk bisa memegang naik jabatan, itu tidak mungkin di zaman sekarang. Tetapi inilah yang dilakukan Tuhan. Itu
itu sama dengan tidak mungkinnya laut terbelah dan sungai terbelah. Tetapi toh Tuhan lakukan juga bagi kita. Sama seperti saya, seseorang yang bukan Kristen, yang bahkan kalau saya ketemu hanya katakan, Om, tidak pernah ngomong. Kalau tidak salah hanya 2 kali atau 3 kali saya ketemu. Diingatkan Tuhan dan memberkati saya. Lumayan. Di atas 20 juta kan lumayan. Ya. Tetapi saya mau katakan, inilah yang dilakukan Tuhan. Dan saya mau katakan kalau ini diceritakan ke sembarang orang, belum tentu mereka bisa percaya menerimanya. Tetapi ketika orang-orang pernah punya pengalaman, mendengarkan apa yang kita saksikan, maka orang itu akan katakan, aku juga pernah mengalami yang mirip-mirip. Ini loh pengalamanku juga. Disinilah kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kenapa pemazmur hanya menceritakan kepada orang yang takut akan Allah? Mungkin kita katakan menurut logika kita, untuk orang yang takut akan Tuhan tidak usah. Mereka juga punya pengalaman. Kan lebih baik bersaksi kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Oh iya, itu logika kita. Tetapi saya mau katakan, ada kesaksian-kesaksian yang memang tidak masuk akal, yang orang lain belum siap. Kita harus mengajar mereka. Atau kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan terlebih dahulu. Baru nanti ketika mereka sudah punya mengalami karya Tuhan, kita ceritakan karya Tuhan yang lain, baru orang itu akan percaya. Percayalah, tidak semua orang Kristen akan mempercayai kesaksian. Ya. Anda boleh ceritakan, di masa seperti sekarang justru Tuhan memberkati aku. Karena aku setia memberikan perpuluhan. Ceritakan kepada gereja yang tidak mengajarkan atau tidak percaya tentang kuasa perpuluhan, mereka tidak akan percaya. Jadi di sini kita melihat pemazmur benar. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib terhadap kita semua. Dan pemazmur mulai dengan urutan ceritanya. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Dulu aku berseru, dulu aku menjerit, sekarang aku menyanyi karena Tuhan menjawab aku. Sedang jemaat, tangisanmu, keluhanmu tidak akan selamanya menjadi tangisan dan keluhan. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, tangisan itu akan segera berganti dengan nyanyian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, dikatakan. Pemazmur menceritakan kembali seperti tadi pagi, bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan kekudusan. Pemazmur di sini juga mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Artinya kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Mau ditegur ketika firman Tuhan menegur kita. Mau berubah ketika Tuhan menasehati kita, menegur kita. Dan ketika kita mau bertobat, maka Tuhan mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar
Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ingat, beranilah berdoa dan berdoalah dengan jelas. Kenapa? Selain Tuhan mendengar, oh ya, anakku ini sedang menjerit memohon. Aku mau tolong kah? Ya, itu kalau hanya mendengar, tetapi memperhatikan. Kalau hanya berseru, Tuhan aku minta HP. Kasih, tetapi Tuhan memperhatikan. Berarti memperhatikan. Kira-kira HP-nya apa ya? Nah, ini memperhatikan. Ya. Ini memperhatikan namanya. Bukan asal mendengar dan asal kasih Tuhan. Udah. Oleh karena itu saya mau katakan, ayo beranilah meminta. Istri saya mengatakan, saya sudah sering dapat berkat. Saya mau terima cek. Saya ingin rasanya menerima cek. Ternyata orang yang memberkati kami itu nulis pakai cek dan ceknya diberikan. Jelas, terperinci. Jangan berpikir kalau kita itu meminta secara terperinci itu akan merepotkan Tuhan. Justru ketika kita meminta secara terperinci, maka kita akan menyadari ketika berkat itu sampai ke tangan kita, ini bukan kebetulan. Kok bisa plek sama seperti yang aku minta? Mintalah dengan terperinci. Bagi yang pernah membaca buku dari Yonggi Cho, mungkin Anda tahu bagaimana Yonggi Cho meminta sepeda kalau tidak salah. Dan dia hanya minta sepeda dan dia tidak segera dapat. Tetapi ketika dia sebut mereknya, sepeda seperti yang dia sebutkan itu yang diberikan oleh Tuhan. Beranilah meminta. Minta secara terperinci. Karena Tuhan memperhatikan. Bukan sekedar mendengar. Yakinlah di hadapan Tuhan tidak ada istilah kita terlalu cerewet. Karena bagi saya ketika saya membaca Alkitab, justru saya melihat Tuhan tanda kutip cerewet. Ya, coba lihat berapa kali diulang kalau pesannya. Kalau saya yang nulis Alkitab, saya akan katakan seperti yang Tuhan sampaikan kepada si A, itu juga yang disampaikan si A. Ternyata enggak. Ini Tuhan katakan pada si A. Si A dicatat lagi di dalam Alkitab. Ini yang dikatakan. Coba bukan firman Tuhan saya lompat. Karena sudah tahu. Tetapi karena firman Tuhan kok sepertinya tidak enak. Dilompat itu loh. Tidak enak yang baca ini. Ya. Coba buku hanya karangan mau ditulis. Orang-orang serohani apapun kalau sudah diulang. Saya lompat. Tetapi berhubung Alkitab, takut yang mau ngelompati. Takut. Ya, makanya saya baca. Nah, ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Sedang jemaat, yakinlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah menolak doa kita. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Tuhan tidak pernah menolak kita. Berdoalah dan Tuhan akan menjawab. Apalagi hanya minta Tuhan lindungi dari virus COVID. Saya mau katakan itu permintaan sesuai dengan firman Tuhan. Minta, Tuhan akan menjawab. Jauhkan rasa takut dari kita. Ingat kembali, saya harus hati-hati. Pak Yusak ngajarkan kita sembrono. Enggak. Kalau sudah agak mencurigakan ya tidak usah pamer iman. Ya kan? Tetapi kalau hanya ketemu sama orang yang sudah kelihatan sehat, tidak usah curiga. Ya. Tidak usah curiga, tidak usah takut. Sudah.
ikuti iman yang Tuhan berikan pada kita, dan iman itu tidak akan mengecewakan. Ya, jadi percayalah selalu di momen Natal ini, ingat namanya akan disebut Immanuel. Tuhan menyertai kita dan Dia akan selalu menyertai kita. Kalau COVID mau mendekat pada kita, seperti tadi pagi, bahkan laut Tuhan perintah pun, laut itu harus pergi, harus terbelah. COVID mau datang, Tuhan perintah, maka COVID akan pergi. Tuhan menyertai kita semua.